Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Apa kabar? Mudah-mudahan kalian selalu sehat walaupun dalam keadaan seperti ini. Harus tetap semangat. Baiklah anak-anak semua, hari ini Ibu ingin mengajarkan mengenai pembangunan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi. Tujuan pembelajaran kita adalah Anda diharapkan mampu untuk menjelaskan pengertian pembangunan ekonomi, mengklasifikasikan faktor-faktor yang mempengaruhi pembangunan ekonomi, menjelaskan indikator keberhasilan pembangunan, kemudian menjelaskan masalah-masalah pembangunan ekonomi, menjelaskan kebijakan dan strategi pembangunan, dan seterusnya. Pengertian pembangunan ekonomi adalah suatu proses yang bertujuan untuk menaikkan PDB suatu negara atau daerah melebihi tingkat pertumbuhan penduduk. Pengertian pembangunan ekonomi, menurut Michael Petodaro, pembangunan harus dipahami sebagai proses multidimensi yang melibatkan perubahan besar dalam struktur sosial, sikap populer, dan lembaga rasional percepatan pertumbuhan ekonomi. Pembangunan ekonomi, menurut Profesor Dennis Fuller, ada 3 nilai inti pembangunan yang membuat hidup lebih baik, yaitu rezeki kehidupan, harga diri, dan kebebasan dari perbudakan. Pembangunan ekonomi menurut Profesor Gadel Smith adalah suatu pembangunan ekonomi akan dikatakan berhasil apabila pendapatan per kapita masyarakat meningkat, pengangguran berkurang, dan kesenjangan antara kaya dan miskin mengecil. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi pembangunan ekonomi ada beberapa macam, yaitu tanah dan kekayaan alam, kualitas dan kuantitas penduduk dan tenaga kerja, kepemilikan barang modal, dan penguasaan teknologi, serta sistem sosial dan sikap masyarakat. Selanjutnya, indikator keberhasilan pembangunan ekonomi terdiri dari 3 indikator, yaitu indikator moneter, indikator non-moneter, dan indikator campuran. Masalah-masalah pembangunan ekonomi di negara berkembang sangatlah beragam. Yang pertama karena ketergantungan terhadap sektor pertanian, rendahnya tingkat produktivitas, ketergantungan yang besar, dan kerentanan dalam hubungan internasional, pasar dan informasi tidak sempurna, tingginya tingkat pengangguran, rendahnya tingkat kehidupan, dan tingginya pertambahan jumlah penduduk. Kebijakan dan strategi pembangunan. Di sini ada visi pembangunan nasional tahun 2005 sampai 2025. Adalah Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur. Nah, di sini ada misi pembangunan nasional. Ya, tentu saja Indonesia menginginkan masyarakatnya berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, beradab, berdasarkan falsafah Pancasila, mewujudkan bangsa yang berdaya saing, mewujudkan masyarakat demokratis, berlandaskan hukum, mewujudkan Indonesia yang aman, damai, dan bersatu, pemerataan pembangunan dan keadilan, Indonesia asli dan lestari, dan menjadi kepulauan yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional. Serta yang terakhir adalah berperan penting dalam pergaulan dunia internasional. Selanjutnya, strategi tersebut secara bertahap akan dijabarkan di dalam 5 tahunan atau RPJM. Arah kebijakan umum pembangunan sebagai berikut. Melanjutkan pembangunan mencapai Indonesia yang sejahtera, memperkuat pilar-pilar demokrasi, dan memperkuat dimensi keadilan dalam semua bidang. Baiklah anak-anak, itu adalah materi kita mengenai pembangunan ekonomi.
Selanjutnya, kalian bisa mencari literatur dari buku-buku yang lain. Tugas kalian untuk hari ini adalah buatlah materi pembelajaran hari ini dalam bentuk poster yang keren dan menarik, interaktif, dan menarik minat pembacanya. Maksimal 2 lembar. Aplikasi yang digunakan bebas. Jangan lupa, nama kelompoknya ditulis. Dikerjakan berkelompok, per kelompok 4 orang setiap kelasnya. Dari kelompok 1, absen 1 sampai 4. Kelompok 2, absen 5 sampai 8, dan seterusnya. Poster materi ini dikumpulkan di hari Jumat, tanggal 24 Juli 2020 dengan aplikasi Pejala. Terima kasih. Mudah-mudahan kalian bisa mengerjakan tugas ini dengan semangat dan bertanggung jawab. Baiklah, sampai di sini materi dari Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.